di pesantren ada salah seorang santri yang punya kebiasaan unik. Kebiasaan itu kalau semua santri itu sudah masuk ke masjid, beliau itu susun sendalnya, dirapihkan. Sendalnya jamaah, sendal santri-santri itu dirapikan. Santri-santri yang lain terkesan mengolok-olok. Oh, kayak nggak ada kerjaan aja. Toh meskipun nggak dirapikan, nggak mungkin ketukar. Karena posisinya di situ juga. Tapi santri itu nggak peduli. Tetap dirapikan itu sendal. Yang awalnya masuk begini, nanti dirapikan begini. Jadi kita keluar, tinggal masukkan kaki. Tak perlu balik badan. Karena posisi sendalnya udah rapi. Beberapa santri itu membicarakan, seperti kurang kerjaan. Tapi qadarullah, justru kiai menyampaikan itu kelak yang akan membuat ilmu dia lebih berkah dibanding ilmu kalian semua. Dan sekarang terbukti. Justru satu angkatan beliau yang dulu mengolok-olok, yang dulu meremehkan kebaikannya itu, sekarang di kampung biasa-biasa saja. Ilmunya tak seberapa bermanfaat. Giliran kawan ini sekarang justru menjadi pendakwah. Bukan di Indonesia, bukan di Singapura, bukan di Malaysia. Sekarang jadi imam masjid di Amerika Serikat. Barakah dulu merapihkan sendal santri yang lain. Ini baru di dunia balasannya, belum nanti di akhirat. Maka dalam ayat ini Allah ingatkan kita, jangan remehkan kebaikan. Bapak-bapak berangkat ke masjid, ternyata di pertengahan jalan ada duri, ada paku. Kita singkirkan, karena bisa jadi itu nanti yang berat timbangannya di akhirat. Kita tidak tahu. Karena nanti di akhirat itu ditimbang. Bagaimana cara menimbangnya? Ulama berbeda menjadi dua pendapat. Yang dimaksud ditimbang amal, pendapat pertama, seperti di dalam surah Al-Waqi'ah. Ada namanya Ashabus Shimal, kelompok kiri. Ada Ashabul Yamin, kelompok kanan. Apa maksudnya? Karena nanti di akhirat, setelah terjadinya kiamat dahsyat itu, dibangkitkan manusia dan akan ditimbang amalnya. Amal baik diletak di kanan, amal buruk diletak di kiri. Mana yang lebih berat? Kalau condong ke kiri, berarti amal baiknya ringan. Kalau condong ke kanan, berarti amal baiknya berat. Makanya ada istilah syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu secara bahasa artinya genap. Lawan katanya witir. Witir itu ganjil. Syafaat itu genap. Kenapa pertolongan Nabi Muhammad disebut syafaat? Karena nanti di hari kiamat, orang yang ditimbang amalnya, ternyata amal baiknya ringan, lebih banyak amal buruknya, maka akan datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggenapkan kekurangan amal baiknya. Nanti ditimbang, jadi amal baik di kanan, baca Qur'annya, salatnya, puasanya, hajinya, kurbannya, zakatnya diletak di kanan. Di kiri apa nih? Ribahnya, adu dombanya, fitnahnya, makan riba, judi, apalagi khamar, dan segala macam ditaruh di sini. Mana yang paling berat? Itu penafsiran pertama. Penafsiran kata para ulama yang kedua enggak gitu. Yang dimaksud fa'amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangan amal baiknya, begini. Pernah, saya yakin pernah, bapak-bapak tahu timbangan jadul. Jadi ada dua. Nanti misalnya kita mau beli beras 1 kilo. Beras 1 kilo ditaruh di sini,
Dan di sebelah sini nanti ada pemberatnya. Ada bulat-bulat itu kan? Iya, ditaruh di situ. Itu kita sebut anak timbangan. Jadi ditaruh di situ. Kalau di sininya 1 kilo, berarti 1 kilo dia rata. Itulah kira-kira. Nah, kata para ulama yang kedua, yang dimaksud fa'amma man thaqulat mawazinu adalah nanti di hari kiamat Allah bukan menimbang amal baik dan amal buruk, bukan. Tapi Allah punya takarannya sendiri. Contoh, nanti kita akan ditimbang salatnya. Allah udah punya takaran itu, udah punya standar. Misalnya sholat itu minimal kalau mau selamat beratnya harus 1 kilo. Maka sholat kita ditaruh di sini, pemberat 1 kilo ditaruh di sini. Kalau ternyata condong ke kiri, sholat kita kurang. Kalau ternyata pas di tengah-tengah, sholat kita pas. Kalau ternyata berat ke kanan, ternyata sholat kita banyak. Itu nanti di hari kiamat. Puasa nanti Allah punya pengukurnya. Zakat nanti Allah punya pengukurnya. Itu yang dimaksud. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya tujuan ibadah sunnah itu untuk melengkapi kekurangan timbangan. Makanya jangan anggap remeh. Misalnya kita datang ke Masjid Baitus Salam. Kalau cukup waktu, salatlah dulu tahiyat masjid. Memang sunnah, tapi nanti akan memberatkan kekurangan timbangan amal pahala kita. Kalau selesai sholat wajib adalah qabliyah, sempatkanlah untuk ba'diyah. Memang hanya sunnah, tapi kelak akan memberatkan timbangan di hadapan Allah Subhanahu. Sebab apa? Kalau kita sudah memiliki berat timbangan amal baik, maka kata Allah, fahuwa fi 'ishatin, maka baginya, bagi orang yang berat timbangan amal baiknya itu fi 'ishatin, dalam kehidupan radiyah, yang